Ats-tsalitsu al-qiyamu in kanatis salatu fardhan wa gadara, dan mampu. Syarat atau rukun ketiga atau fardu yang ketiga adalah al-qiyam, berdiri. Kalau bahasa Safinah, al-qiyamu 'alal qadir. Berdiri bagi yang mampu. Di sini lebih jelas, al-qiyamu in kanatis salatu fardhan. Wajib berdiri apabila salatnya itu adalah fardu. Wa qadara, dan dia mampu. Jadi ada dua. Wajib berdiri jika salat tersebut fardu dan dia mampu. Artinya kalau salat sunnah boleh duduk tidak? Boleh. Kalau di tengah, ini udah kita bahas. Belum ya? Hah? Sudah. Kalau nggak mampu, tiduran dan urutannya belum kan? Baik. Kalau sholat sunnah, boleh duduk? Boleh. Tapi di tengah-tengah sholat sunnah pengen berdiri, boleh nggak? Boleh. Ya, sholat sunnah, duduk. Tapi biar tahu, pahalanya orang yang duduk dengan orang yang berdiri, pahala orang yang duduk separuh dapatnya dari orang yang berdiri. Separuhnya. Ya kalau ente mau hilang pahala ya terserah. Ya. Tapi kalau ente nggak mampu ya itu urusan lain. Nggak ngurangin pahala. Jadi kalau ada orang duduk sholatnya karena tidak mampu, apakah kurang pahalanya? Enggak. Karena dia nggak mampu. Tapi kalau dia mampu berdiri, dia duduk aja deh. Sholat sunnah, mau duduk aja. Karena mau baca suratul Baqarah misalnya, Masya Allah. Ya, barangkali gitu, himmah. Ya. Ada himmah, Masya Allah. Enggak, nanti sekarang mau sholat. Pokoknya sebelum tidur, anak mau sholat baca surat Yasin. Masya Allah, Yasin basit. Atau suratul Baqarah, Masya Allah, ada yang semangat. Nguatin hafalan, nih lagi hafalan. Biar hafalannya kuat. Atau juz amma semua dibaca di waktu sholat witir misalnya, Masya Allah. Hafalan juz amma yatasa'aluna, nazi'at, dan abasa, dan yang lainnya dibaca semua di waktu sholat. Hakadha ashabul himmah. Dibaca. Ya, dimanfaatkan waktu kosong nih nggak ada apa-apa, sholat, baca tuh yang dia hafal. Ya, bukannya Allahu Akbar, qul huwallahu ahad lagi, qul huwallahu ahad lagi. Bukannya merendahkan surat qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Quran. Sampai sepertiga Al-Quran. Azim, surah yang luar biasa, bukan sedikit, bukan kecil, tetapi memalukan bagi seseorang sholatnya itu aja, atau sholat sunnah. Itu aja sholatnya. Jangan. Makanya kalau dia mungkin mau bacanya panjang, yaudah dia duduk biar kuat bacanya, nggak masalah. Tapi bagusnya tetap berdiri. Kecuali itu udah syebe, udah tua. Berkalam tani. Atau sakit. Taib. Al-qiyam alal qadir. Bagi yang mampu. Al-qiyam in kana fardhan. Nah, sekarang pertanyaan. Kalau saya bisa berdiri, tetapi harus nyender. Harus nyender. Dia berdiri bisa, dia bisa paksain deh, bisa mampu gitu. Walaupun agak sakit, tapi harus nyender. Kalau nggak nyender dia bakal jatuh dan dia bakal sempoyongan. Gimana? Apa duduk aja? Kata ulama, kalau dia bisa nyender. Kalau bisa nyender aja udah. Tapi kalau dia bilang enggak, nyender juga sama aja, tetap nggak kuat badannya. Ya udah duduk. Atau dia bisa berdiri kalau pakai sesuatu yang bantu, tongkat dan semacamnya, atau seperti ya apa aja yang bantuan. Berdiri bisa. Habis sujud, ruku, berdiri lagi nanti, tapi nanti berdirinya dia harus pegangan sesuatu. Gimana hukumnya? Wajib berdiri dengan pegang. Kenapa? Kok bisa begitu? Kenapa nggak suruh duduk aja? Gini, kaidah di dalam ilmu fikih. Al-maisur la yasgud bil ma'sur. Sesuatu yang bisa dilakukan itu tidak dijatuhkan atau tidak dihukumi tidak wajib kalau masih bisa. Ya. Atau dalam bahasa hadisnya apa? Istita'ah. Nasina al-hadis. Al-hadis. Ya, ada hadisnya pendek. Itu salah satu maknanya kalau ente masih bisa harus dikerjakan. Sekarang pertanyaannya, wajib berdiri? Wajib.
nggak bisa berdiri. Kalau itu, tapi bisa pegangan, ya udah pegangan gitu. Jadi nggak dikasih langsung duduk, aslinya begitu. Sekarang apa dhabit, apa patokan seseorang dianggap mampu berdiri atau tidak mampu berdiri? Apa pegangan? Hah? Kalau tidak mampu berdiri kakinya patah ya jelas ya. Enggak, sekarang ada orang mampu berdiri kalau dipaksain, paksain bisa, tapi boyongan, bener-bener pusing. Atau sakit banget, kalau berdiri sakit, nggak kuat. Sakitnya itu nggak ketahanan. Apa tetap wajib berdiri? Nah, dhabitnya apa namanya bahasa Indonesia dhabitnya apa ya? Hah? Patokannya, patokan ya? Atau bahasa cakapnya apa? Ada? Hah? Barometer. Ya salam. Ada tatawur kali ini ada cakapnya dikit gitu loh. Barometer yang dianggap tidak mampu apa? Tulis. Seorang yang tidak mampu berdiri, barometer ketidakmampuan dalam berdiri adalah, atau patokan kalau ente bingung barometer apalagi tuh meteran. Ah, lu bingung lagi. Terlalu canggih bahasanya. Patokan dah, tulis. Patokan orang dianggap tidak mampu dalam berdiri, yaitu kalau memang merasakan keliengan. Bahasa apa keliengan? Apa kan? Bukan pusing, keliengan tuh lain. Hah? Liar, bahasa Sunda apa liar? Enggak, jadi tidak bisa berdiri karena terlalu pusing atau terlalu apa? Dauran. Udah. Atau gini aja dah, Imam Romli aja dah, kata, akallati tadhhabul khusyuk. Sesuatu yang menghilangkan khusyuknya. Suatu sakit atau sesuatu yang dirasakan, suatu penyakit atau sakit yang menghilangkan khusyuk. Maksudnya gimana? Jadi kalau berdiri nih, Anda mampu berdiri, tapi nyut-nyutan kakinya, waduh, nah nggak khusyuk deh sholatnya. Duduk. Bukan kayak ente nggak khusyuk. Emang anak kalau sholat nggak khusyuk loh, berarti boleh duduk. Enak aja. Nanti sih emang nggak khusyuk. Itu nggak ada urusannya apa urusan? Emang intinya aja nggak khusyuk. Bukan, ini sakitnya itu membuat dia tidak khusyuk. Nggak bisa fokus sama sekali dalam baca, nggak bisa tenang, berdiri. Khusyuk itu maksudnya tenang, berdiri. Berdiri dengan tegap, tenang gitu. Dia nggak bisa. Pegang-pegang, aduh, nahan-nahan gitu. Nah, ini duduk aja deh. Ente berarti termasuk orang yang tidak mampu. Kalau lebih dari itu, patah tulangnya, nggak punya kaki, ya itu udah jelas, nggak usah nanya lagi. Nggak punya kaki suruh berdiri, diri atas apaan? Hah? Nggak bisa berdiri emang. Ya, kalau dia mampu berdiri, cuman kayak begitu keadaannya. Ya udah duduk. Shalla qa'idan. Nah, ketika duduk itu paling bagus posisi duduknya kayak apa? Level duduknya nih. Mau duduk? Ya, duduk. Paling bagus posisi duduknya kayak apa? Satu, level terbaik iftirash. Tahu iftirash? Duduk di atas kaki. Menjadikan kaki sebagai alas. Itu iftirash namanya. Tahu duduk di atas kaki? Hah? Kayak kita lagi tasyahud awal. Itu iftirash namanya. Ya, namanya juga lagi sakit kaki. Masa iftirash didudukin kakinya juga nggak kuat? Ya udah. Nanti ke satunya. Yaitu apa? Tarabbu'. Atau bahasa kita apa nih? Kayak gini-gini. Sila ya. Duduk sila. Itu level keduanya. Terus kalau tidak bisa juga, kalau dia level ketiganya setelahnya adalah duduk dengan apa namanya tuh? Iqa'. Iqa' itu iqa' al-masnun. Duduk di atas tumit. Tahu di atas tumit? Jadi kakinya ditegapkan. Kaki ditegakkan di belakang. Lalu dia duduk di atasnya tumitnya, kan itu lebih ringan daripada iftirash. Iftirash kan berat. Duduk di atasnya langsung. Tapi kalau ini di atas tumitnya aja. Di atas tumit kaki. Itu level ketiga. Boleh seperti itu juga duduknya. Ya paling enak ya. Ini ya sila ya. Bisa buat lama. Kalau gitu tetap aja capek. Nah, enak. Sila lebih enak.